Hari ini, kita akan membahas 8 cara berbeda untuk menyembuhkan trauma Anda. Saya berbicara tentang trauma fisik tanpa obat. Saya menemukan satu terapi yang belum pernah saya dengar, bahkan saat praktik, dan itu luar biasa. Saya berharap saya sudah mengetahuinya saat masih praktik, karena saya bisa membantu jauh lebih banyak orang. Pada inti trauma, kita berhadapan dengan peradangan. Peradangan adalah bagian dari respons penyembuhan. Anda tidak bisa sembuh tanpanya. Namun masalahnya, ketika itu melampaui batas menjadi peradangan kronis, yang saya cukup ahli karena saya memiliki banyak cedera lama. Dan saya pikir untuk menjadi ahli dalam sesuatu, Anda harus memiliki hasil di dalamnya. Terkait peradangan, saya memang memilikinya. Namun, saya ingin menyimpang sebentar ke topik peradangan dan kanker. Karena peradangan adalah karsinogen yang paling kuat, yang sangat menarik. Anda tahu, ketika orang memikirkan karsinogen, mereka memikirkan merokok atau makanan cepat saji. Tetapi, tema umum dari banyak hal yang dapat berubah menjadi kanker melibatkan peradangan. Faktanya, kanker menyebar ke area yang mengalami peradangan. Namun, ada sesuatu yang disebut efek Warburg. Jadi, kanker berasal dari sel normal, dan ada sesuatu pada sel itu yang menjadi rusak. Kemudian, sel tersebut memiliki rencana B, dan beralih ke jenis metabolisme yang berbeda, yang melibatkan fermentasi glukosa. Sekarang, sel-sel imun juga mengikuti jalur yang sama. Bahkan, banyak kondisi penyakit kronis juga menggunakan efek Warburg ini. Dan saya bahkan tidak tahu hal ini sampai baru-baru ini. Dan saya merasa itu sangat menarik. Sekarang, ada suatu tes untuk kanker yang disebut PET scan, di mana mereka memindai tubuh untuk area dengan metabolisme glukosa yang tinggi guna menemukan lokasi pertumbuhan sel kanker. Tetapi tes ini juga mengidentifikasi peradangan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana membedakan antara peradangan dan sel kanker? Dan saya belum menemukan informasi itu. Saya akan menelusurinya. Namun fakta bahwa tes ini dapat mendeteksi peradangan saja sudah menarik. Jadi, apa sebenarnya peradangan itu? Baik, pada tingkat sel, peradangan adalah ketika sel mengalami kebocoran protein. Dan sekarang, kita memiliki konsentrasi protein yang lebih tinggi di luar sel, yang menyebabkan retensi cairan. Bukan? Jadi, ketika kita membicarakan retensi cairan, kita sebenarnya membicarakan sesuatu yang disebut tekanan osmotik. Jadi, edema, retensi cairan, pada dasarnya adalah tekanan ini. Dan tampaknya, tekanan itu menyebabkan efek Warburg. Mungkin karena kerusakan pada mitokondria, saya tidak tahu. Jadi saya hanya ingin Anda mengingat hal itu saat kita membahas berbagai cara membantu tubuh pulih dari trauma. Dan tentu saja, kita benar-benar membutuhkan peradangan. Itu bagian dari proses penyembuhan. Namun yang tidak kita butuhkan adalah peradangan kronis. Karena peradangan kronis berubah menjadi jaringan parut dan fibrosis, yang kemudian dapat meningkatkan risiko kanker. Maksud saya, ambil saja hepatitis atau peradangan hati, yang kemudian berubah menjadi sirosis hati kronis. Tahap berikutnya dari itu adalah kanker hati. Hal yang sama terjadi pada paru-paru. Ketika Anda mengalami peradangan di paru-paru akibat merokok selama bertahun-tahun, Anda mendapat jaringan parut, penyakit paru obstruktif kronik, PPOK, dan kini risiko kanker meningkat sangat tajam. Bahkan pada diabetes, Anda mengalami kadar gula yang sangat tinggi, terjadi peradangan, dan Anda akan berisiko terkena kanker. Apapun yang melibatkan peradangan kronis dapat meningkatkan risiko kanker. Konsumsi alkohol kronis bisa menyebabkannya, makan junk food, infeksi kronis dapat menimbulkan masalah yang sama, dan penyakit autoimun jangka panjang. Jadi, ketika kita berbicara tentang penyembuhan trauma fisik, sebenarnya kita berupaya memperbaiki keadaan peradangan kronis ini. Dan ketika terbentuk jaringan parut atau terjadi kalsifikasi, semuanya menjadi kaku, lalu aliran sirkulasi terganggu. Jadi 8 metode berbeda ini akan melakukan satu atau lebih dari hal-hal yang baru saja saya sebutkan. Sekarang, tentu saja, hal pertama adalah menghilangkan pemicu peradangan tersebut, apakah itu makanan atau kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol, dan seterusnya, mengisolasi apa itu dan menyingkirkannya. Maksud saya, begitu banyak orang yang mengonsumsi sesuatu yang sebenarnya mereka tahu seharusnya tidak dikonsumsi, atau bahkan mereka tidak menyadarinya,
dan mereka mungkin tidak menyadari bahwa makanan itu menimbulkan peradangan. Mereka mungkin mengalami gas atau kembung atau hal semacam itu, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi jauh di dalam. Jadi, inilah salah satu manfaat menjalani diet karnivora selama beberapa minggu, terutama jika Anda memiliki sesuatu yang berkaitan dengan peradangan di usus, atau setidaknya melakukan keto, menghilangkan banyak gula dan karbohidrat rafinasi, dan memperbaiki beberapa kebiasaan buruk. Jadi itulah yang pertama, itu fondasi yang paling penting. Yang kedua, kombinasi panas dan dingin, seperti mandi air panas, atau mandi air dingin, atau sauna, atau pusaran air, atau tangki rendam dingin secara bergantian. Apa yang akan dilakukan itu? Itu akan meningkatkan sirkulasi dalam sistem limfatik. Anda membuang limbah dan merangsang penyembuhan di tingkat sel. Jadi terkadang Anda harus menambahkan trauma pada tingkat mikroskopis secara intermiten untuk merangsang proses pemulihan. Baik, yang ketiga, ini penting. Olahraga. Ya ampun, ini salah satu hal paling ampuh yang bisa Anda lakukan untuk trauma, karena yang terjadi pada peradangan kronis, jaringan parut, dan bagian tubuh yang cedera adalah Anda kini kekurangan gerak. Maka, ketika Anda menggerakkan tubuh, Anda secara otomatis menciptakan berbagai proses penyembuhan di banyak tingkat, di tingkat sel, tingkat otot, tingkat sendi. Saat kita berhenti bergerak, kita mulai mati. Anda tak mahnata hu. Jadi, jika Anda bisa terus berjalan dan terus bergerak, Anda akan memperpanjang usia Anda. Lalu kita masuk ke peregangan yang sebenarnya. Saya telah melakukan sangat banyak peregangan, dan peregangan dapat membantu Anda tidur, membantu pergerakan pada sendi, membantu postur, serta membantu memecah jaringan parut yang mengganggu gerak Anda dan menimbulkan lebih banyak peradangan. Lalu nomor 5, mengonsumsi vitamin D dosis tinggi untuk merombak jaringan pada persendian dan jaringan lainnya. Setelah itu, ada asam lemak omega 3 yang terkenal, seperti dalam minyak hati, ikan kod, minyak ikan, dan sejenisnya. Anda juga memiliki vitamin B3. Ada 2 bentuk. 1, niasin, dan yang lain, niasinamida. Anda perlu mengambil versi niasinamida. Saya baru-baru ini membuat video tentang itu, dan saya akan menaruh tautannya di bawah agar Anda bisa mengetahui dosisnya. Kemudian ada polifenol dan semua herbal. Kurkumin dalam kunyit, teh hijau, akar jelatang. Ada lagi obat hebat yang saya bahas dalam sebuah video bernama metilen biru. Metilen biru adalah obat sintetis pertama yang pernah dibuat, bahkan sebelum aspirin. Dulu digunakan untuk berbagai infeksi, TBC, malaria, sebagai antimikroba, tetapi juga cukup baik sebagai antiinflamasi, relatif tidak beracun jika diambil dalam dosis kecil. Yang sangat keren dari metilen biru adalah ia membantu Anda pada tingkat sel di tingkat mitokondria. Baik, nomor 6 adalah apa yang saya sebut teknik kebalikan. Saya punya banyak video tentang ini. Jika Anda belum melihatnya, Anda perlu menontonnya. Cara menanganinya adalah bekerja pada sisi yang berlawanan. Dimanapun Anda sakit di sisi kiri, Anda bekerja di sisi kanan. Jika Anda sakit di punggung, Anda bekerja di sisi depan. Saya tahu ini terdengar aneh. Tetapi, saya menggunakan ini dalam praktik sebagai cara paling sukses untuk menghilangkan rasa sakit dan mengurangi peradangan. Bagaimana cara kerjanya kemungkinan ada hubungannya dengan sirkuit saraf. Dan Anda juga bisa menggunakannya pada cedera lama. Nomor 7 adalah puasa. Puasa adalah cara ampuh lainnya untuk menurunkan peradangan dan nyeri serta membuat tubuh Anda beradaptasi dan bertahan lebih baik serta mematikan peradangan. Ini sungguh menakjubkan. Dan terakhir, terapi gelombang kejut, dan saya tidak berbicara tentang terapi kejut listrik. Baik, saya sangat menentang yang itu. Saya berbicara tentang terapi gelombang kejut. Sekarang, terapi gelombang kejut digunakan untuk memecah batu ginjal, bahkan batu empedu, yang disebut litotripsi. Namun mereka juga memiliki perangkat yang tidak begitu terfokus pada sesuatu yang kecil. Bahkan, saya pikir hampir setiap tim olahraga tingkat tinggi menggunakan ini pada atlet mereka. Saya sama sekali tidak tahu. Jadi, saya pergi untuk mendapatkan beberapa perawatan. Saya benar-benar terkagum-kagum.
Teknik ini benar-benar memecah semen. Ini tidak sakit. Ini memecah jaringan parut. Ini meningkatkan penyembuhan. Tentu saja, mereka memiliki perangkat rumahan. Tetapi, saya akan merekomendasikan pergi ke seseorang dengan rentang frekuensi yang tepat yang tahu cara menggunakannya. Ini akan merangsang lebih banyak pembuluh darah untuk tumbuh di area tertentu. Anda dapat membantu membalikkan tendinitis yang terkalsifikasi. Saya mematahkan siku kiri, saya menjadi 30 bagian. Mereka harus menyambung kembali tendon saya di bawah trisep yang benar-benar kacau. Jadi, ketika mereka melakukan terapi ini, pada bagian itu, rasanya seperti hampir mendapatkan siku yang benar-benar baru. Saya seperti, apa-apaan? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Ini sangat bagus untuk isiatika. Jadi, bagaimanapun, saya hanya ingin membuat satu video ini tentang semua terapi yang menurut saya dapat membantu seseorang pulih jauh lebih baik dari trauma fisik. Sekarang, saya sudah menyebut metilen biru. Dan jika Anda belum melihat video ini, saya pikir itu akan menjadi video berikutnya yang sangat bagus untuk Anda tonton. Cek saja.